Tuh ada hamba ingin sesuatu, tapi Allah nggak kasih dia. Karena apa? Dia dapat musibah tuh karunia. Ini tanda Allah ingin kebaikan. Siapa orang yang paling dahsyat balaknya? Kita bicara balak musibah nih. Adapun pemberian Allah yang merupakan pemberian cinta, maka nggak seperti yang tadi kita bahas. Allah Subhanahu wa ta'ala kadangkala nggak ngasih sama hambanya. Tuh ada hamba ingin sesuatu, tapi Allah nggak kasih dia. Karena apa? Karena Allah sayang sama dia. Takut kalau dikasih nanti dia kufur nikmat. Takut dikasih nanti dia nggak sholat lagi ke masjid. Takut dikasih dia nggak ngaji lagi. Ada orang-orang yang Masya Allah ketika rezekinya dikit, satu hari satu juz. Ketika Allah luaskan rezekinya, jadi setengah juz. Jadi nggak ada lagi baca Quran kecuali Ramadan. Kadang-kala seperti itu. Ahibati fillah. Jadi kadang-kala ini seorang yang beriman harus sadar, kadang-kala musibah yang menimpa dia sejatinya itu karunia Allah. Dia dapat musibah itu karunia. Kalau dia mau tahu. Kita nih COVID-19 nih, yang sampai sekarang belum selesai. Mungkin kita beranggapan, ya Allah ini bala, ini itu. Bisa jadi itu karunia Allah. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Agar kita nggak terpedaya sehingga lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Asy-Syura ayat 30, coba dilihat. Surat Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Subhanallah. Tuh yang tadi berbuat dosa nggak dikasih musibah. Berbuat dosa, melakukan kemaksiatan, kesesatan, kezaliman, nggak dikasih musibah. Malah ditambah rezekinya. Anaknya dibikin bagus-bagus, hartanya terus berkembang. Nih, orang beriman, berbuat dosa, dikasih musibah. Sejatinya musibah yang menimpamu itu untuk menghapuskan dosa-dosamu. Ini yang sebenarnya karunia, jemaah. Ahibati fillah. Al-Hakim dan Tabrani meriwayatkan sebuah hadis. Inna Allah Ta'ala idza arada bi'abdin khairan ajjala lahul uquba fid dunya. Allah kalau ingin kebaikan buat hamba, Allah segerakan hukuman buat dia di dunia. Ini tanda Allah ingin kebaikan. Wa idza arada bi'abdin syarran amsaka 'alaihi bidzambi. Tapi kalau Allah ingin keburukan buat orang itu, Allah tahan azabnya. Dia berbuat dosa, Allah enggak kasih azab. Sampai nanti hari kiamat Allah penuhin itu hukuman buat orang itu. Nggak ada yang dihapusin dosanya. Nggak ada yang dimaafkan akhirnya. Allah kumpulin dosa-dosa dia. Maka Nabi SAW mengatakan nih, ketika ditanya, ayyun nas asyaddu bala'an. Siapa orang yang paling dahsyat balaknya? Kita bicara balak musibah nih. Dalam kehidupan keluarga kita mungkin ada yang sakit parah, ada yang kena stroke, ada yang kena kanker ini, ada yang gagal ginjal, ada banyak tuh jemaah. Siapa sih orang yang paling dahsyat balaknya? Kata Nabi SAW, al-anbiya, para nabi. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang mendekati Nabi SAW, yang jalannya seperti Nabi, yang taat patuh sama Allah. Fayubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Orang itu dikasih bala
sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu sulban, kalau agamanya keras kuat nih orang ini, ishtadda bala'uh, balaknya ditambahin. Wa in kana fi dinihi riqqah, tapi kalau ada kelembutan di keagamanya, ubtuliya ala hasabi dini, maka balak yang akan menimpa dia sesuai dengan agama dia. Fama yabrahul bala' bil 'abd, bala itu nggak akan lepas dari hamba hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khatiyah, sehingga bala itu membuat orang itu berjalan di muka bumi ini tak punya dosa. Ini karunia jemaah. Ahibati fillah, bukan berarti kita minta bala, enggak. Kita nggak minta bala. Terus seorang mukmin itu jangan sampai dia mengaku dicintai Allah SWT. Mengaku-ngaku Allah tuh sayang sama aku. Enggak. Apalagi kalau bicara nikmat ya, dikasih nikmat banyak, bukti cinta. Enggak, tadi yang kita bicarakan ada orang-orang kafir lebih banyak. Atau dia merasa dicintai Allah karena dia beragama. Aku ustadz, aku hafal Quran, berarti Allah cinta sama aku. Enggak, mukmin itu tidak sok suci, tidak memuji dirinya. Orang beriman itu takut selalu sama Allah SWT. Coba dibuka firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Yang artinya, sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Masya Allah. Tuh, Allah mensifatin orang-orang beriman, ternyata mereka takut. Mereka nggak berbangga diri, memuji diri mereka. Contoh nih, tentang orang-orang yang disebutkan tadi, para sahabat Nabi. Ambil contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang nggak kenal sama Umar? Nabi menyebutkan Umar itu dijamin masuk surga. Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam bahwasanya nggak ada setan lewat satu jalan ke Umar terus lewat jalan itu kecuali setan cari jalan lain. Ada banyak pujian dan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kemudian Umar bin Khattab sok suci menceritakan dirinya? Enggak. Bahkan dia takut termasuk orang-orang munafik. Umar takut termasuk orang-orang munafik. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lihat Utsman bin Affan, lihat Ali bin Abi Thalib, lihat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf disebutkan sama Nabi alaihi salatu wasallam fil jannah. Dia masuk surga. Masruq meriwayatkan, dia berkata, dakhala Abdurrahman ala Ummi Salamah. Pernah suatu hari Abdurrahman itu jumpain Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Lalu ketika Abdurrahman masuk, Ummu Salamah menyampaikan kepada Abdurrahman,
Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdurrahman ini kaya raya, orangnya dermawan. Jadi sepertiga hartanya itu dinikmatin oleh orang-orang, dibagikan sama orang-orang. Dia datang jumpai Ummul Mukminin Ummu Salamah, istri Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Ummu Salamah mengatakan, aku mendengar Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, inna min ashabi laman la yarani ba'dan amut abadan. Sesungguhnya ada dari sahabat-sahabatku yang enggak bakalan melihat aku lagi setelah aku mati. Selamanya dia akan melihat aku. Lalu Abdurrahman bin Auf yang dijamin masuk surga, yang begitu banyak sedekahnya, itu keluar dari rumahnya Ummu Salamah dalam kondisi takut. Sampai dia menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa katanya Abdurrahman kepada Umar? Isma' ma taqulu ummuk. Kau dengar kenapa yang dikatakan oleh ibumu? Istri Nabi adalah ibunda kita. Bangkit Umar, datang ke rumahnya Ummu Salamah. Lalu ditanya, Umar tanya sama Ummu Salamah, "Tsumma qala anshuduka billah." Setelah disampaikan hadis itu, Umar mengatakan, "Aku memohon kepadamu dengan nama Allah, apakah aku termasuk dari yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam?" Ternyata ada orang-orang munafikin yang pura-pura Islam. Apa kata Ummu Salamah? La, enggak, engkau tidak termasuk dari mereka. Walan ubarri'a ba'daka ahadan. Dan setelah ini aku enggak akan memberikan kesaksian kepada seorang pun. Setelah engkau ini selesai, engkau terakhir, yang aku katakan engkau tidak termasuk. Enggak ingin ada orang tanya apakah aku termasuk dari mereka. Enggak. Ibn Abi Mulaikah mengatakan, jemaah, seorang tabi'in, adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjumpa dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Semuanya takut dia itu orang munafik. Jangan-jangan aku pura-pura baik. Maka ingat, yang dikasih kekayaan dalam kondisi dia berbuat kemaksiatan, cepat kembali kepada Allah SWT. Jangan sampai engkau terus dibiarin. Nggak dikasih musibah, nggak dikasih sakit, kasih sehat terus engkau. Dan yang taat sama Allah, yang patuh sama Allah, jangan sok suci, jangan menyucikan dirimu, jangan-jangan kau munafik yang hanya nampak berbuat baik tapi hatinya enggak. Artinya kita sama-sama ditunggu, jamaah. Allah menanti kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau adab itu tidak mengenai kita di dunia, di akhirat dia akan menanti kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini.